Pemirsa, jika kita melihat alam di belakang kita, begitu indah. Bahwa segala sesuatu yang hidup, tumbuh, dan mati, diproses dan didaur ulang oleh alam sendiri, untuk kemudian menjadi tanah, menjadi debu, dan didekomposisi oleh alam untuk digunakan oleh tanaman tumbuhan yang lain. Namun ada di samping kita, jika terlihat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa didaur ulang oleh alam. Ada berbagai macam sampah, seperti plastik, kertas, botol-botol, dan sebagainya. Hal-hal ini, benda-benda ini tidak bisa dengan mudahnya didaur ulang. Beberapa riset mengatakan akan memakan waktu kurang lebih 200 tahun untuk plastik seperti ini agar bisa hancur dan didaur ulang oleh alam. Bahkan beberapa jenis plastik bahkan sampai 1000 tahun dia akan masih awet di dalam tanah. Kita lihat di sebelah sana kalau kita menggali, ada orang bekerja, petani bekerja, membutuhkan kompos dan pupuk. Dan beberapa jenis kompos dan pupuk itu dibuat oleh alam itu sendiri. Nah, betapa indahnya alam bisa menseleksi benda-benda yang mana yang bisa didaur ulang, yang mana yang tidak bisa didaur ulang. Benda-benda seperti kertas lebih mudah untuk didaur ulang. Karena apa? Proses kimiawi yang tidak alamiah itu tidak sejauh plastik-plastik. Walaupun bahan-bahan dasar plastik juga datang dari alam, namun kalau kita lihat plastik, benda-benda plastik mengalami proses yang lebih panjang dalam proses pabrikan, sehingga dia lebih jauh dari keadaan alamiah sebenarnya, dan karena itu lebih sukar dia didaur ulang oleh alam. Ini mengingatkan kita akan suatu hal. Kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 19, ya tentu Allah mengingatkan kita hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari mengenai kasih-Nya melalui alam di sekitar kita. Kita baca Yohanes 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apa yang kita pelajari dari sampah? Jika suatu material, satu benda yang diproses lebih jauh daripada proses alamiahnya, semakin jauh, semakin sukarlah dia dikembalikan kepada alamnya sendiri. Ini sesuatu yang menarik kalau kita ingat di Kejadian 3 ayat 15 juga. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, manusia, dan ular, yaitu iblis. Nah, kita sudah dibuat terpisah dari iblis. Kita sudah dibuat terpisah dari dosa itu sendiri. Ya, jadi kita ini datang dari produk alamiah, dikembalikan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Namun kita mencari jalan kita sendiri, atas keinginan kita sendiri. Kita mau diproses lebih jauh dari alam kita, yaitu Kristus sendiri, diproses oleh iblis. Sehingga semakin lama semakin menjadi serupa seperti dia. Sehingga semakin jauh kita melangkah ke seberang, kita semakin sukar untuk didaur ulang atau dikembalikan kepada keadaan kita sebenarnya. Nah, inilah yang kita harus renungkan setiap hari, bahwa kita ini sudah ditebus, kita sudah dibeli oleh darahnya yang begitu mahal. Nama-nama kita juga sudah ditulis di telapak tangannya. Namun jangan kita membiarkan diri kita terlalu jauh, sehingga kita sukar untuk dikembalikan kepada pencipta kita. Nah, inilah suatu hal yang baik kita pelajari dari alam ini. Kalau kita melihat sampah, selain kita juga peduli akan lingkungan kita, kita sebaiknya memang Tuhan berikan hikmat untuk mendaur ulang supaya sampah-sampah plastik ini juga bisa digunakan menjadi sesuatu yang berguna, dijadikan barang-barang keterampilan atau bahan-bahan yang bisa kemudian berguna lagi. Jika tidak, memang kita harus pisahkan dari sampah-sampah yang hidup untuk kembali menjadi alamnya. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang menarik buat kita untuk kita renungkan hari ini. Tuhan memberkati.